Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi di video pembelajaran tematik tema 3 untuk kelas 3 Utsman bin Affan SDT Ulil Albab Kamal pada materi matematika tentang konversi satuan panjang baku. Sebelumnya, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, tetap terjaga kesehatannya, dan selalu semangat mengikuti pembelajaran daring ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menonton video pembelajaran, kalian diharapkan dapat memahami tangga satuan panjang baku, kemudian memahami konversi satuan panjang baku, dan menganalisis soal tentang konversi satuan. Apa itu konversi? Konversi adalah perubahan atau perpindahan. Baik, kita langsung saja. Tangga satuan panjang baku. Nah, sebelumnya kalian masih ingat materi tentang satuan panjang baku yang sudah disepakati, yaitu ada meter dengan lambang M, ada sentimeter dengan lambang cm, dan milimeter dengan lambang mm. Selain ketiga satuan panjang baku itu, terdapat satuan panjang baku yang lainnya, yaitu dari atas ada km. Apa itu km? Kilometer. Kemudian ada di bawahnya hm, hektometer. Kemudian ada dam, dekameter. Lalu ada m, meter. Kemudian di bawahnya ada dm, desimeter. Kemudian cm, sentimeter, dan yang terakhir ada mm, milimeter. Nah, inilah yang dinamakan tangga satuan panjang baku ya, dari kilometer sampai milimeter. Sudah bisa mengenal apa itu tangga satuan baku, terutama dalam satuan panjang? Mudah ya. Kita lanjut ke konversi satuan panjang baku. Konversi artinya tadi perubahan atau perpindahan. Nah, setelah tadi kita tentang mengenal nama-nama dari satuan panjang baku yang lainnya, sekarang kita mencoba mengkonversikan. Anak-anak, konversi atau perpindahan satuan panjang baku ini setiap turun atau naik tangga itu ada ketentuannya. Ya, di situ ada roket tuh naik ke atas. Nah, maksudnya adalah setiap naik satu tangga maka dibagi 10. Ya, konsepnya seperti itu. Saya ulangi, setiap naik satu tangga maka dibagi 10. Yang kedua, setiap turun satu tangga, kebalikannya dikali 10. Saya ulangi, setiap turun satu tangga dikali 10. Jadi ingat ya, setiap turun satu tingkat dikali 10, begitu juga sebaliknya, setiap naik satu tingkat maka dibagi 10. Nah, Sada punya pertanyaan nih. Jika naik 2 tingkat, maka dibagi berapa? Pilihannya A dibagi 20 dan B dibagi 100. Menurut kalian jawabannya A atau B ya? Jika pertanyaannya naik 2 tingkat. Ayo, berapa? A atau B? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah B. Kenapa? Setiap
naik satu tingkat dibagi 10. Maka kalau 2 tingkat itu bukan dibagi 20 karena dijumlahkan, tetapi dibagi, ya, atau pengulangan, ya, konsep pengulangan. Seperti halnya jika turun 2 tingkat, maka bukan dikali 20, tetapi dikali 100. 10 dikali 10, 100. Jadi kalau turun 3 tingkat, maka bukan 30, tetapi pengulangan 10 sebanyak 3 kali. Jadi 10 kali 10 kali 10, yaitu 1000. Sama halnya dengan pembagian, jika naik 2 tingkat, maka dibagi 100. Kalau naik 3 tingkat, dibagi 1000. Seperti itu ya. Paham sampai di sini? Itu adalah konsep dari konversi satuan panjang baku. Saya ulangi, jika naik 1 tingkat, maka dibagi 10. Jika turun 1 tingkat, maka dibagi 10. Jika naik 2 tingkat, maka dibagi 100. Jika turun 2 tingkat, maka dikali 100. Begitu seterusnya. Sehingga jika kita punya satuan 1 meter yang ingin dijadikan ke centimeter, jadi dari tangga yang berlambangkan M itu turun ke cm. Berapa banyak tangga yang harus dituruni? Kita hitung. M ke dm 1, dm ke cm 2. Jadi menuruni sebanyak 2 tangga. Sehingga dari meter ke centimeter itu dikali 100. Kemudian jika 1 meter diturunkan ke milimeter, maka tangga yang harus dituruni sebanyak 3 tangga. Sehingga 10 dikali 10 dikali 10. Dari meter ke dm dikali 10, dari dm ke cm dikali 10, dari cm ke mm dikali 10. Terdapat pengulangan 10 sebanyak 3 kali, sehingga jari 1 meter dijadikan milimeter itu dikali 1000. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 7 meter dijadikan ke centimeter. Nah, di situ sudah ada tangganya ya. Dan ada anak panahnya yang menunjukkan bahwasanya dari meter ke centimeter itu turun 2 tangga. Sehingga dikali 100. 7 dikali dalam kurung 10 kali 10 tutup kurung centimeter atau sentimeter. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 10 dikali 10 maka hasilnya 100, sehingga 7 dikali 100 cm sama dengan 700 cm. Jadi 7 meter sama dengan 700 cm. Sudah bisa dipahami? Selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu 3000 meter sama dengan berapa kilometer? Nah, dari meter ke kilometer itu harus naik tangga sebanyak 3 tangga. Meter ke dekameter dibagi 10, dekameter ke hektometer dibagi 10, hektometer ke kilometer dibagi 10, sehingga terdapat pengulangan 10 sebanyak 3 kali, maka harus dibagi menjadi 1000, sehingga 3000 dibagi 1000 km. Kita susun ke bawah supaya lebih mudah. 3000 per 1000. Per itu adalah persamaan dari pembagian.
Maka karena jumlah nol yang pembilang sama jumlah nol penyebut itu banyaknya sama, yaitu ada 3 nol, maka kita bisa coret nol yang ada menyesuaikan dengan jumlah nol pada penyebut. Nah, bisa dicoret sehingga 3 dibagi 1 km hasilnya adalah 3 km. Jadi 3000 meter sama dengan 3 km. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang ketiga. Nah, di situ ada denah. Ya. Denah jarak suatu tempat. Nah, saya akan mencontohkan satu soal dalam denah tersebut. Pertanyaannya, jarak rumah Ika ke sekolah adalah berapa meter? Nah, kita lihat panahnya yang menunjukkan rumah Ika ke sekolah, yaitu 3 km 250 meter. Nah, kita konversikan atau ubah ke satuan meter. Jadi kita pisahkan terlebih dahulu karena terdapat dua satuan yang berbeda, yaitu kilometer dan meter. Yang perlu kita konversikan adalah yang kilometer karena berbeda dengan satuan yang diminta, yaitu meter. Sehingga kita pisahkan yang kilometer sendiri dan yang meter sendiri. Jadi 3 km. 3 km tadi kita sudah mencoba soal berapa tangga yang harus dituruni dari kilometer ke meter. Ayo, sudah hafal belum? Mari kita ulang bersama. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Nah, jadi hitungnya dari kilometer ke hektometer itu 1, hektometer ke dekameter 2, dekameter ke meter 3, sehingga perlu menuruni 3 tangga. 3 tangga sama dengan dikali 1000. Maka 3 kali 1000 meter. Hasilnya adalah 3000. Kemudian 250 meter di sisi satunya. Sehingga ketika sudah menemukan satuan yang sudah sama, yaitu 3000 meter dan 250 meter, kita jumlahkan 3000 meter ditambah 250 meter. Hasilnya adalah 3250 meter. Jadi jarak rumah Ika ke sekolah adalah 3250 meter. Bisa dipahami? Nah, ini adalah konversi satuan panjang yang turun atau dikali. Sekarang kita coba konversi satuan yang dibagi. Yang mana dalam satu soal itu ada 2 satuan yang berbeda. Contoh soal yang selanjutnya. Salman diminta ibu ke pasar untuk membeli tempat sampah, cairan pembersih kamar, mandi, dan pengharum ruangan sejauh 1250 meter. Berapakah jarak dari rumah Salman ke pasar dan kembali pulang ke rumah? Kerjakan dalam satuan kilometer. Nah, kita harus menganalisis soalnya yang diketahui. Yang diketahui ada jarak rumah Salman ke pasar, yaitu sejauh 1250 meter. Yang ditanyakan adalah berapa jarak pergi dan pulang Salman. Ya, jadi yang ditanyakan bukan jarak perginya saja, tetapi juga jarak pulang. Nah, bagaimana itu? Sekarang kita coba jawab. Jarak rumah Salman ke pasar itu 1250 meter. Sehingga jarak pergi dan pulang Salman itu kita jumlahkan. 1250 meter dijumlah atau ditambah 1250 meter. Sehingga hasilnya 2500 meter. Nah, tadi kita
diminta untuk mengkonversikan atau merubah satuan panjang dari meter ke kilometer. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwasanya dari meter ke kilometer itu naik 3 tangga, sehingga dibagi 1000. 2500 meter berapa kilometer? Nah, 2500 meter kita bagi 1000 kilometer. Kita buat bersusun ke bawah ya. Nah, 2500 dibagi 1000 kilometer. Kita sesuaikan jumlah nol yang di atas dengan jumlah nol yang di bawah. Jumlah nol yang di atas ada 2, sehingga kita perlu mencoret jumlah nol sebanyak 2 saja. Nah, sehingga 25 dibagi 10 ya. 25 dibagi 10 hasilnya 2,5 km. Jadi 2500 meter sama dengan 2,5 km. Sudah paham sampai di sini? Supaya anak-anak lebih paham, mari kita coba mengerjakan aktivitas hari ini, yaitu pada halaman 52, ayo presentasikan. Kemudian pada halaman 54, ayo aplikasikan. Jika sudah, kalian bisa memfotokan yang nanti akan saya koreksi. Baik anak-anak, untuk hari ini cukup sekian atas materinya. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat dan mudah dimengerti ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.